Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Justisia, gimana nih kabar kalian semua? Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Michelle Tamara, biasa dipanggil Cella. Saya merupakan staf Departemen Hubungan Luar Dema Justisia 2020 dan di sini saya diberikan tugas untuk memandu acara kita pada hari ini. Selamat datang di Latihan Dasar Pejuang Rakyat 2020. Satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai jaringan sosial. Untuk saya pribadi, ini merupakan materi yang sangat penting dan sangat berguna untuk dipelajari. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dengan membacakan CV moderator materi jaringan sosial. Beliau lahir di Pontianak 24 Mei 2000. Ia sangat senang melakukan hal baru dan bertemu dengan banyak orang baru. Ia sangat tertarik dalam hukum, kehumasan, media sosial, bahkan makanan. Ia telah menempuh pendidikan di SD Al-Azhar 21, dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Pontianak, lalu berlanjut pada SMA Negeri 1 Pontianak, dan sekarang ia merupakan mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki banyak sekali pengalaman kepanitiaan. Pada tahun 2019, ia merupakan koordinator humas dan publikasi Pekan Olahraga Justisia. Ia juga merupakan koordinator humas dan publikasi Seminar Nasional Dialogue, Panitia Humas LDPR 2019, Panitia Humas Gadjah Mada Legal Festival, Bendahara Justisia On Tour, dan masih banyak lagi. Pengalaman organisasi beliau juga gak kalah keren loh. Di tahun 2016, ia merupakan staf OSIS SMA 1 Pontianak. Dan di tahun 2017, ia menjadi Kepala Divisi Ekstrakurikuler dan Organisasi SMA 1 Pontianak. Di tahun 2018, ia menjadi staf Legal Event Komunitas Peradilan Semu Satria Paramarta dan menjadi staf Departemen Hubungan Luar Dema Justisia. Di tahun 2019, ia merupakan bendahara dari Departemen Hubungan Luar Dema Justisia. Dan sekarang di tahun 2020, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar Dema Justisia, sekaligus menjadi Social Manager dari Dema Justisia. Oke, langsung saja kita sambut kepada Kak Safira Salsabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Justisia, perkenalkan namaku Safira Salsabila. Aku mahasiswa angkatan 2018 di Fakultas Hukum UGM. Nah, tahun ini aku diamanahi untuk membantu Dema di bagian Departemen Hubungan Luar. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar jaringan sosial nih dengan pembicara kita yang keren banget pastinya. Sebelumnya, aku mau bacain CV dari pembicara kita dulu hari ini. Pembicara kita hari ini katanya sangat suka berserawung. Beliau juga sedang mencoba mencintai alam dan sekitarnya. Beliau suka berada di ketinggian dan berkeliling binaria. Beliau pernah bersekolah di SDN 16 Surakarta pada tahun 2005-2011. Dilanjutkan beliau bersekolah di SMPN 1 Surakarta tahun 2011-2014. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMA N3 Surakarta tahun 2014 hingga 2017. Dan sekarang beliau masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 2017. Selain itu, pembicara kita juga punya prestasi yang keren banget. Yang pertama, pembicara kita pernah menjadi juara 2 PBB TN Cup tingkat Provinsi Jateng DIY tahun 2013. Selain itu beliau juga pernah menjadi juara 2 PBB PPI Cup tingkat Kota Surakarta tahun 2013. Kemudian juara 2 Koordinator Supporter South Region Central Java DBL 2015. Juara 1 Futsal KMK Cup 2017. Juara 3 Porsia FH UGM Cabur Sepak Bola 2018. Dan juara 2 Futsal KMK Cup 2019. Nah, nggak cuma punya prestasi yang banyak banget, beliau juga punya segudang pengalaman dalam berorganisasi. Yang pertama, beliau pernah menjadi pengurus OSIS SMPN 1 Surakarta, kemudian pasukan inti SMPN 1 Surakarta, kemudian pada saat SMA beliau menjadi koordinator umum supporter dan ketua muda subsi olahraga, dan yang paling keren beliau pernah menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta. Kemudian pada saat kuliah, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Konseptor Kementerian Sosial Kreatif BMKM UGM tahun 2018
Selain itu, beliau juga merupakan kader aktif GMNI FH dan kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Departemen Olahraga Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum UGM di tahun 2019 dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Hubungan Luar BMKM UGM Kabinet Ruang Bersama itu di tahun 2020 ini. Nah, tentunya dengan segudang pengalaman yang berorganisasi dan beliau juga berprestasi, kita nggak salah lagi nih memilih pembicara. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol yuk sama pembicara kita. Selamat siang Mas Bayu. Siang, halo Vira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Kamu sehat juga? Sehat. Oke. Nah, udah siap belum nih Mas Bayu untuk ngobrol-ngobrol sama Sobat Justisia tentang jaringan sosial? Udah, siap. Oke. Siap, nggak siap. Tentunya dengan segudang pengalaman Mas Bayu nih khususnya dalam berorganisasi, Mas Bayu tentunya punya jaringan yang cukup luas dan cukup berpengalaman lah untuk menjalin hubungan dengan berbagai macam pihak. Nah, aku mau nanya nih Mas Bayu, menurut Mas Bayu apa sih jaringan sosial itu? Oke, mungkin aku perkenalan dulu di awal sedikit. Aku Bayu, teman-teman. Mungkin kalau misal teman-teman mau cari aku gampang dicari kalau tapi masih online ya. Besok kalau offline nggak tahu juga sih aku udah lulus atau belum. Semoga udah. Jadi kita nggak usah ketemu. Oke. Jadi untuk secara singkatnya sebenarnya kita juga sama-sama saling belajar karena aku juga udah pengalaman ikut LDPR selama 2 tahun. Mungkin biar teman-teman lebih mudah nangkep materinya juga, aku bakal mencoba pakai bahasa yang semudah mungkin, seringan mungkin, biar teman-teman juga paham. Karena biasanya aku kalau ikut LDPR, aku sampai sekarang pun masih itu susah nangkep materi yang dikatain pembicara gitu sih. Kadang karena mereka juga mungkin ngiranya kalau maba Eva itu udah auto langsung nangkep pembicaraan yang tinggi-tinggi kan, padahal juga sebenarnya nggak semuanya seperti itu. Itu sih. Menurutku kalau tentang jaringan sosial sendiri, sebenarnya jaringan sosial itu singkatnya adalah, kan kita sebagai manusia itu pasti ada hubungan-hubungan sosial dari lingkup kecil sampai ke luas. Ibaratnya kita mulai dari lingkup terkecil yaitu di keluarga, lalu beranjak ke pertemanan, terus ke hubungan kerja, misal kalau kita di kuliah organisasi, sampai besok jaringan eksternal mungkin yang selama di kuliah hubungan kalian dengan pihak-pihak, maksudnya mitra di luar atau mitra di dalam kampus pun juga bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia berhubungan dengan orang lain, antar individu atau organisasi, mewakili organisasi, dan konfigurasi pada hubungan-hubungan tersebut itu yang bisa dikatakan jaringan sosial karena membentuk satu kesatuan sosial, seperti itu sih singkatnya mungkin. Oke, dari pengertian jaringan sosial yang Mas Bayu sampaikan tadi, tentunya jaringan sosial itu punya suatu maksud, tujuan tertentu dong kenapa kita harus melakukan penjaringan sosial. Lalu kira-kira menurut Mas Bayu apa sih manfaat dan pentingnya kita dalam melakukan penjaringan sosial itu, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi organisasi? Oke. Karena manfaat itu kan sebenarnya luas, maksudnya karena kita ikut di organisasi pun itu udah termasuk kita nebar jaringan sosial itu sendiri. Nah, tapi sebelum jauh sampai ke taraf kita di organisasi melakukan jaringan sosial, kita baiknya lebih narik mundur ke pribadi dulu. Manfaat untuk pribadi itu sebenarnya apa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk jaringan sosial sendiri, dan ini kan lebih simpelnya aku bilang jaringan sosial, mungkin aku samakan analoginya kayak networking nggak sih? Kita nyari relasi keluar gitu kan sebenarnya, biar teman-teman juga lebih paham. Jadi untuk pribadi sendiri, ini sebenarnya manfaat yang bisa didapat tuh juga tergantung pribadi kalian masing-masing sih, bagaimana bisa menempatkan hal itu. Kadang ada yang orang aktif berjejaring atau nyari networking, cuma karena dia terlalu over istilahnya ya, over dalam bernetworking itu sendiri, kadang malah dia kedistraksi dalam hal, maksudnya
seharusnya kan teman-teman juga tetap mengutamakan kuliah atau apa itu kan juga tetap. Tapi pada akhirnya setelah teman-teman mendapat hal baru, insight baru ketika mulai berjejaring sosial itu tadi, mencari relasi itu tadi. Nah, itu teman-teman baru mulai menyadari, entah ya tergantung teman-teman sendiri sih, ntar baru menyadari kapan. Kalau aku sejak SMA dulu sih udah tahu kalau misal kita dalam menjaring sosial, berjaring sosial, kita dalam mencari relasi itu sangat perlu dan penting. Entah itu buat karir atau sesimpel kita ngobrol sama dosen, itu kan sebenarnya juga pengaruh dalam artian ketika kita membuka relasi atau mencari relasi itu kan kita juga harus menarik kembali ke cara berkomunikasi, latihan komunikasi. Itu sih yang sebenarnya hal-hal yang kita nggak selamanya dapat ketika kita nggak mencoba untuk berjejaring sosial itu tadi. Kayak kita nge-approach dosen atau ngechat dosen sesimpel itu sih, kayak istilahnya aku lupa ya. Ya itulah pokoknya. Gitu. Terus intinya kalau untuk pribadi sih tanemin, aku punya pegangan ada istilahnya your network is your net worth. Jadi ya itulah artinya. Nanti ada di PPT ku ini. Kalau untuk organisasi sendiri, karena itu tadi manfaat jaringan sosial bagi pribadi ya yang aku jelaskan. Kalau di organisasi itu lebih ke bagaimana kita manfaatnya itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi lebih kepada secara tidak langsung ketika kita memberi manfaat untuk orang lain sendiri. Orang lain itu maksudnya di organisasi kan lingkupnya luas dan kita sifatnya majemuk, ketemu orang banyak. Jadi kita mencoba buat istilahnya dalam satu individu itu, misal aku mempengaruhi orang lain untuk melakukan menjaring hubungan sosial, berjaring sosial itu tadi, itu udah menjadi itu sih manfaat juga sih untuk teman-teman yang nggak bakal dapat di luar organisasi. Seperti itu sih paling sih. Aku setuju banget sih dengan yang Mas Bayu bilang kalau misalnya kita tuh emang harus nyoba, karena itu membuka jalan kita untuk paling kecil ya karir lah gitu, yang paling nyata, yang paling depan mata kita tuh untuk mempermudah kita dalam mencari karir gitu. Kemudian nih Mas Bayu, kan jaringan sosial ini menurut Mas Bayu sangat bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun bagi organisasi kita. Nah, aku mau nanya nih, menurut Mas Bayu, bagaimana sih cara melakukan penjaringan sosial yang baik itu? Oke. Kalau untuk cara, kita berbicara soal metode atau mungkin cara dasarnya dulu sebenarnya untuk teman-teman sendiri, karena mungkin kan teman-teman juga terhitung mahasiswa baru mengenal kampus, dunia kampus. Coba untuk di awal berusaha terlibat aktif juga di kampus, entah itu dalam organisasi atau kompetisi, itu juga bisa, sama aja. Teman-teman memilih jalur ninjanya masing-masing itu nggak ada yang salah, seperti itu sih. Jadi maksudnya kan kalau kita ikut kompetisi, kita juga ada ikut lomba, kita latihan, kita juga pasti akan berjejaring sosial juga dengan orang di luar. Maksudnya entah itu tanya ke misal kejaksaan atau kemana, itu kan juga pasti ada lah untuk belajar komunikasi di situ. Terus kalau di organisasi kan jelas pasti akan berjaring kemana-mana juga. Nah, terus untuk cara kedua lebih ke coba teman-teman untuk nggak stuck di dalam fakultas sendiri, atau lebih terbuka lah intinya ke koneksi baru, seperti itu sih. Intinya membangun networking di kampus itu jangan terpaku, karena aku juga punya pengalaman di EVA, di hukum. Jadi
aku melihat teman-teman di hukum ini juga kadang masih konservatif dalam hal networking itu sendiri, masih lingkupnya di dalam FH itu sendiri kurang keluar. Coba teman-teman buat kadang entah sekecil hal kayak ngobrol atau misal di burjo ada ketemu orang fakultas lain, itu ya kadang insight-insight dari orang lain itu kan enggak yang apa ya ibaratnya yang menarik, pasti ada hal menarik lah dari sana. Misal kita berbicara soal Omnibus Law dari perspektif anak ilmu budaya, itu kan menarik untuk dibahas seperti itu. Terus jangan takut buat memulai juga. Kalau misal teman-teman merasa malu untuk membuka komunikasi atau apa, ya coba ngobrol-ngobrol hal-hal terdekat dulu kayak kampus, kuliah, KRS, atau jangan IP tapi atau ya hal-hal terdekat dulu baru mulai akhirnya ngobrol ke hal-hal yang lebih menarik gitu kan, juga bisa dalam jaringan sosial itu sendiri. Ini aku ngobrolnya ke antar individu dulu ya. Kalau untuk organisasi sendiri, pertama itu coba pahami dulu kebutuhan dari organisasi tersebut. Misal teman-teman mau mendaftar di Dema, kayak ini DPR. Misalkan teman-teman besok akan menjadi calon pengurus Dema, begitu. Nah, jadi teman-teman juga pahami dulu kebutuhan organisasi ini apa. Misal Dema itu sebuah lembaga pergerakan, berarti teman-teman harus pahami juga mana sih kayak mitra di luar kampus atau di kampus yang bisa diajak kerjasama lah, seperti itu gampangannya. Jadi menyesuaikan kebutuhan dulu, disambung ke bagaimana teman-teman bisa memenuhi kebutuhan daripada lembaga teman-teman sendiri itu Dema. Terus ketika teman-teman udah istilahnya mencoba untuk berkoneksi atau sudah terhubung, coba untuk inventaris juga ke depannya. Misal teman-teman punya jaringan di mana, itu coba dicatat atau inventarisasi sih dari Demanya sendiri. Nanti hal-hal yang seperti itu sebenarnya perlu untuk berkelanjutan seperti itu, jadi update terus. Berarti banyak banget ya cara untuk kita melakukan penjaringan sosial. Contohnya aja seperti sesimpel nongkrong di burjo dengan teman-teman yang dari fakultas-fakultas lain, kita tuh udah mencoba melakukan penjaringan sosial gitu. Terus untuk kebutuhan organisasi juga kita tuh harus kenal dengan organisasi kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita melakukan penjaringan sosial itu disesuaikan dengan kondisi dalam organisasi itu, gitu ya Mas Bayu. Oke, kemudian nih Mas, dalam melakukan penjaringan sosial kan menurutku kita tuh butuh communication skill yang baik. Nah, menurut Mas Bayu, seberapa penting sih communication skill dalam kita melakukan penjaringan sosial itu? Pentingnya komunikasi itu menurutku dasar dari melakukan jaringan sosial itu sendiri sih, karena ketika kita belum paham tentang kemampuan komunikasi yang pribadi kita miliki, maksudnya kita belum mampu untuk memaksimalkan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Kan semua orang itu kan memiliki cara komunikasinya masing-masing, itu yang perlu saya tekankan sih. Jadi kayak komunikasi A sama B, orang A sama B itu kan pasti berbeda caranya dan penyampaiannya juga beda. Itu hal yang nggak bisa disamakan. Tinggal teman-teman sendiri yang menyesuaikan cara untuk komunikasi paling enak itu sebenarnya kayak gimana sama orang lain, gitu sih. Jadi lebih ke penyesuaian karakter. Coba cari karakternya teman-teman. Misal kayak aku orang Solo, karena aku kan halus ya, jadi aku ya udah tinggal mempertebal kayak orang Solo komunikasi aja, jadi kayak halus, jadi orang lain pasti kebawahnya juga halus seperti itu, gitu sih. Itu kayak cara gampangnya aja. Jadi jangan pernah nyoba untuk maksain. Misal aku pernah ada kejadian, jadi orang luar Jawa ngomong sama orang Jawa, dia maksa pakai bahasa Jawa, padahal dia pakai bahasa Jawanya yang kasar. Itu kan malah mending nggak usah sekalian, mending pakai bahasa Indonesia sekalian daripada salah kaprah kayak gitu. Terus kalau misal teman-teman ada yang ngerasa aku introvert Mas atau gimana,
sebenarnya kan introvert itu bukan yang terus teman-teman nggak bisa untuk melakukan jaringan sosial kan. Kadang salah pahamnya kan di situ, introvert itu kan orang lebih malas untuk kumpul kayak keluar beramai-ramai, bukan dia yang nggak mau untuk mencoba berjaring sosial kayak gitu sih. Aku sejujurnya dulu tuh sebelum SMA tuh aku malah nggak tahu sih ini dibilang introvert apa enggak, tapi kayak introvert. Jadi aku lebih males daripada main, aku pilih di rumah, aku jarang keluar kayak gitu sih orangnya. Baru mulai SMA kuliah baru ekstrovert. Terus ya paling ya itu sih buat teman-teman, coba buat latihannya membangun jaringan sebagai rutinitas. Jadi sekecil kita kayak tadi yang aku bilang, ngobrol di burjo itu sebenarnya udah melatih kita untuk berkomunikasi seperti itu sih. Ngobrol sama teman fakultas lain, nggak harus dari fakultas hukum sendiri, itu juga udah. Jadi alasan introvert itu sebenarnya bukan alasan untuk kita tidak melakukan penjaringan sosial ya gitu, itu cuma alasan aja. Padahal sebenarnya setiap orang tuh bisa melakukan penjaringan sosial asal dia ada kemauan, asal dia mau. Bener, kayak kita ngobrol sama teman sekelas pun ini sebenarnya udah cukup. Melakukan networking, udah melakukan penjaringan sosial kan. Benar. Terus gini Mas, dalam melakukan penjaringan sosial kita tuh kan juga butuh etika dan sikap. Nah, apalagi apabila kita membawa nama organisasi. Menurut Mas Bayu, bagaimana sih etika dan sikap dalam melakukan penjaringan sosial yang seharusnya kita miliki, apalagi kita membawa nama organisasi gitu? Gimana menurut Mas Bayu? Kalau untuk etika komunikasi sih sebenarnya tadi sama halnya tadi penyesuaian karakter juga. Jadi teman-teman ketika udah coba buat memahami karakter teman-teman, cara komunikasi yang baik menurut teman-teman seperti apa, terus coba mungkin tanya juga ke temennya yang terdekat, kalau aku ngobrol tuh aku kurang apa kan juga bisa sebenarnya. Jadi setelah teman-teman dapat pokoknya cara komunikasi terbaik dengan orang lain, itu coba buat mulai memperhatikan langkah-langkah seperti halnya ini, aku coba singkatnya. Mungkin ada tahapan ketika kita memulai pembicaraan. Coba juga menyesuaikan ketika kita mulai pembicaraan, entah itu sama teman, sama cutting, sama dosen, sama orang di luar kampus, itu kan ada caranya sendiri-sendiri. Itu juga penting untuk diperhatikan seperti itu sih. Oke, bicara teman-teman. Terus untuk komunikasi tatap muka juga coba untuk selalu main mata, menatap mata secara langsung, itu kan penting sebenarnya. Terus sesimpel itu sih. Terus komunikasi lewat media itu kan juga pengaruh, kayak kita ngechat dosen, ngechat teman, itu kan juga ada bedanya. Ngechat apalagi kita di era COVID pandemi kayak gini kan, ini sebenarnya bisa buat itu sih, kayak upgrading teman-teman juga. Ketika teman-teman maksudnya jaringan sosial, cari mitra keluar atau berhubungan dengan orang di luar kampus atau teman sendiri atau dosen pun, sebenarnya itu udah teman-teman mumpung kayak gini bisa dijadikan pembelajaran seperti itu kayak gitu. Terus menurutku ada beberapa teknik komunikasi yang baik, itu aku baginya ada lumayan ini. Pokoknya ada perkenalan diri dengan sopan, itu udah jelas. Mau sama teman, mau sama siapapun, sama dosen, itu sebisa mungkin kalau kita ada perlu atau apa, pakai bahasa-bahasa ya, kalau kita butuh minta tolong ya tolong, kalau salah ya maaf, kayak gitu. Kecil-kecil kayak gitulah teknik komunikasi yang baik. Perkenalan diri dengan sopan, mendengarkan dengan baik, enggak cuman kalian yang ngomong aja, tapi juga kalian kalau bisa juga jadi pendengar yang baik, itu sangat penting. Dan itu banyak yang melupakan hal kecil itu sih sebenarnya, mendengarkan. Terus bicara dengan jelas, perhatikan lawan bicara, terus konfirmasi jika ada salah paham. Jadi ketika kalian teman-teman merasa ada salah paham dengan lawan bicara teman-teman, ya langsung konfirmasi aja. Maksudnya walaupun itu hubungannya sama teman ya, kalau maksudnya teman tapi di organisasi, kalau emang salah
maksudnya kalian ada salah di situ ya udah selesaikan langsung di situ seperti itu. Jadi nggak terus-terusan jadi omongan orang lain kayak gitu kan, jangan. Terus perhatikan komunikasi nonverbal itu juga penting. Sama terakhir jangan bertele-tele sih. Jadi poin-poinnya aja kayak gitu sih paling Fir. Iya sih, benar. Pokoknya kalau yang berkomunikasi, aku setuju dengan yang Mas Willy bilang. Jangan lupa untuk mendengarkan dan hal-hal kecil seperti kalimat maaf, tolong, terima kasih. Itu 3 kata ajaib ya. Oke, kemudian nih dalam melakukan penjaringan sosial, kan kayak tadi Mas Dewi bilang ada yang untuk diri pribadi, ada juga yang untuk organisasi. Nah, gimana sih cara membedakan cara melakukan jaringan sosial bagi diri pribadi maupun organisasi, atau lebih jelasnya tuh bagaimana cara kita membedakan hubungan personal dengan hubungan profesional gitu. Oke. Ini karena teman-teman lingkupnya maksudnya akan menjadi pengurus DEMA, dan itu kan DEMA kan lingkupnya adalah di satu fakultas, otomatis teman-teman bekerja bersama teman sendiri. Berbeda kayak aku sekarang di BMKM itu kan lebih majemuk, aku maksudnya kerja dengan fakultas yang lain berbeda. Anak-anakku, staff-staffku kan juga fakultasnya macam-macam, jadi itu lebih langsung pure ya, hubungan kerja aja. Nah kalau di DEMA ini kan kasusnya agak beda karena kita teman sendiri. Itu yang menjadi perhatian khusus sebenarnya buat DEMA juga sama teman-teman juga. Terus mungkin ini sih lebih ke pahami dulu teman-teman tuh sebenarnya kayak di DEMA ini mau ngapain, mau nyari apa. Kalau teman-teman mau nyari kayak belajar cari relasi, atau biasanya kan belajar berorganisasi kayak gitu kan, alasan klise ya kayak gitu, cari teman. Nah itu kan sebenarnya ya tujuan utamanya masuk DEMA ya jelas belajar organisasi, itu pasti. Nah terus juga yaitu setelah teman-teman udah paham, tanemin ke diri teman-teman sebisa mungkin. Ketika kita belajar organisasi, walaupun itu sama teman sendiri, ya kita kayak bekerja, ibaratnya udah kayak kerja di dunia kerja lah. Maksudnya kita coba untuk bersikap seprofesional mungkin. Terus coba ya itu tadi sih, kayak bener ingat tujuan di awal gabung DEMA itu apa. Karena kita belajar organisasi ya pastikan ada suatu hal yang akan bisa merubah pribadi kita sendiri sih. Jangan kalian terus malah jadi tambah malah karena punya teman-teman di fakultas dan itu mempengaruhi diri kalian, itu malah mengubah pribadiannya yang bahkan yang dari harusnya udah baik tinggal ditingkatkan, malah jadi kayak malas-malesan, kayak nggak on time beratnya, terus dan lain-lain. Itu kan jangan sampai lah seperti itu. Jadi coba untuk itu sih, misal kayak teman-teman udah punya pegangan, aku harus profesional dalam kerja di DEMA ini besok. Nah coba buat teman-teman juga bukan ngasih saran juga, maksudnya secara nggak langsung ngajak teman-teman. Maksudnya kalau misal ada teman-teman yang salah langsung diingetin. Soalnya kayak ketika kita keluar dari organisasi ini, maksudnya atau ketika kita udah selesai di DEMA, itu bakal sangat merugi jika kita itu kayak nggak bisa nge-approach diri kita sendiri untuk berubah ataupun orang lain terutama sih sebenarnya gitu. Emang lebih berkembang lebih baik ya kalau kita udah masuk sebuah organisasi gitu. Seperti itu Fir. Nah seperti yang kita tahu, kita kan lagi berada di kondisi yang pandemi, yang dimana-mana serba-serbi online, mulai dari kuliah online, mengerjakan proker semuanya diubah jadi online. Nah menurut Mas Bayu, gimana sih cara kita menjalin dan menjaga hubungan relasi dengan baik di masa pandemi ini? Oke, untuk singkatnya, karena sebenarnya juga jujur-jujuran aja kan kabinetku di BMKM kan juga bisa dikatakan kabinet online sekarang. Walaupun di awal sampai bulan apa Fir itu Fir? April ya. April offline dulu terus baru online. Nah itu sebenarnya jadi ya kita juga semua lini pasti juga pusing lah untuk transisi dari offline ke serba online. Itu kan semua harus berubah, metode berubah, cara kerja berubah,
program kerja juga berubah semua. Jadi termasuk menjalin hubungan sosial, jaringan sosial itu tadi di masa pandemi ini juga sebenarnya itu sih plus minus juga sih, maksudnya ketika serba online itu kan lebih mudah sebenarnya kita untuk berjejaring sosial secara tidak langsung, kita kayak lebih mudah untuk menghubungi, maksudnya kita kan work from home jadi lebih dimudahkan, kita kayak nggak usah sampai kita misal kayak kita ngontak orang mau ketemuan kan sekarang udah nggak perlu ketemuan, tinggal buka laptop dari rumah kan juga cukup sebenarnya. Jadi istilahnya coba buat itu sih karena di serba online itu udah dimudahkan, terus misal teman-teman udah dapat itu coba buat pelihara jaringan, maksudnya ketika kita misal kita berjaring sama orang di luar kampus atau di kampus pun itu, apalagi mitra ya terutama, coba buat memelihara jaringan itu agar tetap sustain sih sebenarnya, jadi tetap berkelanjutan, nggak terputus karena corona ini kan, karena modelnya kan nggak ketemu ya kita, jadi itu yang bikin susah sustain itu sebenarnya di situ. Jadi ya kayak kita sebenarnya misal aku ada kenalan orang KPK lah istilahnya, nah misal kita ada lagi isu apa, coba kita buat nge-approach Mas tentang isu ini, menurut Mas gimana, kayak ngobrol-ngobrol singkat gitu kan sebenarnya udah membuat hal jaringan tersebut sustain gitu. Terus coba untuk terakhir ya bangun kehadiran teman-teman secara online secara aktif sih, maksudnya di sosial media teman-teman juga aktif, itu kan jaringan sosial terbaik lah. Pandemi ini memang agak lebih sulit untuk menjaga hubungan, tapi di satu sisi juga ada nilai plusnya karena kita lebih gampang, karena orang kalau online jadi serba balas. Kalau dulu kan ribet ya, nggak selalu dibalas kalau online, kadang harus yang ketemu harus datangi lembaga ini lembaga itu, tapi kalau sekarang tuh di email mereka udah balas gitu sih. Kalau dari Mas Bayu mungkin ada lagi tips-tips lain untuk jaringan sosial khususnya untuk kader-kader baru Dema nanti? Mungkin ada, ini aku bikin 5 poin. Jadi untuk melakukan jaringan sosial itu sendiri atau networking yang paling mudahnya ya. Jadi pertama, ini ada di PPT nanti. Pertama itu it's all about building mutual trust. Jadi bagaimana teman-teman ketika membuat jaringan, kita coba buat tanam trust kepercayaan orang lain tersebut untuk kemudian berimpact atau berdampak juga langsung sama kita gitu sih. Jadi saling menanamkan kepercayaan. Misal kayak contoh gampangnya Dema mau bikin kajian kayak gitu. Dema mau bikin kajian atau mau membuat eskalasi isu. Nah, ketika eskalasi isu itu teman-teman juga kan pasti mencoba buat jaring sosial ke luar, kayak kita ngobrol ke misal LSM atau mana kayak gitu, yang tanya pendapat perspektif dosen dan lain-lain. Nah itu ketika kita mencoba membangun komunikasi itu, ya itu pasti akan muncul trust, maksudnya bangun mutual trust seperti itu sih. Terus yang kedua, aku punya pandangan juga tentang networking is not about selling. Jadi nggak selamanya kita berjejaring itu lebih tentang menjual diri, bukan menjual diri, menjual ya itulah, tahulah teman-teman balik, bukan kita yang jualan terus, tapi kita juga ya tadi yang ini sama halnya kayak kita mencoba buat mendengarkan tadi loh, pentingnya mendengarkan itu sebenarnya intinya sama lah kayak gitu. Jadi ketika kita networking kan kadang kesalahan umum yang kita dapat tuh, kita bangun jaringan cuman karena itu kita yang butuh, ibaratnya kan gitu kan. Jadi kita butuh, kita bangun jaringan, terus ketika kita udah dapat apa yang kita pengen, terus
entah itu ditinggal atau apa kan itu yang salah seperti itu. Jadi akhirnya menghilangkan trust kan itu hal tersebut. Jadi sama-sama buat membangun mutual trust itu penting. Jadi nggak cuma kita yang butuh aja sih seperti itu. Terus ketiga, teknologi has accelerate connecting karena kita juga lagi di masa pandemi sekarang, jadi apa-apa serba online. Terus coba buat memanfaatkan sebaik mungkin media teknologi, maksudnya entah itu Instagram teman-teman, Twitter teman-teman. Kayak di Instagram kalian bisa coba bangun apa ya, self branding lewat Instagram kan juga sebenarnya bisa. Terus di Twitter, di apa LinkedIn tuh yang paling penting. Lagi musim LinkedIn itu semua upload sertif tuh. Aku nggak pernah ikut apa-apa, berlomba-lomba upload prestasi. Bener, bikin minder itu. Terus jangan bikin minder ding, itu malah yang harusnya maju teman-teman gitu sih, buat juga semangat aktif. Terus ada yang keempat tuh ada istilahnya connection increase happiness. Jadi yakinkan ke teman-teman ketika kita berjaring sosial, melakukan jaringan sosial itu pasti ada kesenangan yang akan didapat. Entah itu maksudnya itu kan ibaratnya kayak kita serawung di burjo, terus kita dapat teman, kita bisa ngobrol panjang lebar. Bahkan kalau kita misal ternyata dari jaringan yang kita bangun itu misal sama cutting, nah ternyata cutting itu wah ini kalau ngobrol sama aku cocok banget, terus dan itu malah jadi hubungan dekat. Terus kayak ngobrol-ngobrol tentang ada masalah pribadi juga lebih enak, maksudnya saling mendengarkan juga. Itu kan sebenarnya hal-hal positif yang bisa didapat sih. Jadi pasti ada kesenangan di berjejaring sosial. Ada kesenangan tersendiri ya kalau kita networking gitu, ada kepuasan tersendiri lah pokoknya. Gitu. Terus yang terakhir ada how to make a good impression. Jadi di awal ketika membangun jaringan sosial, teman-teman juga harus perhatikan soal bagaimana membangun apa ya namanya impression, membangun apa Fir, kayak istilahnya di kesan. Nah benar, kesan untuk orang lawan bicara kita tuh apa sih yang bisa diingat sama mereka. Misal kayak aku kalau di BMKM aku membahas eskalasi isu apa gitu, oh aku ingat Bayu itu sebagai apa gitu lah, intinya seperti itu. Jadi nggak yang kenalan terus udah lupa gitu kan, banyak kayak gitu. Jadi harus ada impression yang menarik, kesan menarik dari teman-teman itu sendiri sih yang bisa untuk selalu diingat dan itu menjadi sustain ke depannya dalam berjaring sosial seperti itu. Makasih banyak Mas Bayu. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak closing statement dari Mas Bayu nih untuk penutup sesi diskusi tentang jaringan sosial ini? Okay. Closing statement maksudnya dalam konteks jaringan sosial ini menurutku dalam memilih teman, hubungan, jaringan, kontak itu kunci buat teman-teman semua. Maksudnya itu yang bakal mempengaruhi personal dari teman-teman sendiri ya benar. Maksudnya akan kayak gimana sih, maksudnya aku setelah kuliah itu akan menjadi seperti apa, gampangnya seperti itu tergantung dari teman-teman sendiri bagaimana memilih teman, jaringan, maksudnya kontak kayak gitu. Terus coba buat teman-teman do what you love, maksudnya lakukan apa yang kalian suka, terus nggak usah apa namanya ketika teman-teman membuat kesalahan nggak usah dibikin berlarut-larut. Ketika teman-teman salah ya minta maaf, atau temannya ada yang salah saling memaafkan, maksudnya diselesaikan saat itu juga. Walaupun itu maksudnya kan kadang ada rasa nggak enakan di organisasi, walaupun karena kalian kan sefakultas ya, maksudnya teman dekat itu kan mesti ada muncul rasa nggak enakan. Nah itu yang mungkin mulai diubah sih. Kalau maksudnya
kalau teman-teman merasa nggak enak terus itu lebih ke kasihan ke ini sih, ke temennya yang harusnya dia salah, harusnya dia dapat saran masukan, maksudnya harusnya dia bisa lebih baik ke depannya, cuman karena teman-teman merasa gak enak untuk bilangin dia, ya dia pada akhirnya nggak dapat apa-apa kan dalam berorganisasi itu sendiri, tujuan utamanya nggak tercapai, seperti itulah intinya. Makanya dia masuk ke Dema sampai keluar ke Dema itu nggak ada hal yang signifikan berubah dari dirinya kan juga sebenarnya rugi gitu untuk dia sendiri atau untuk kita sendiri sih sebenarnya yang salah karena kita merasa nggak enakan itu kan. Terus dan terakhir coba ingat tadi yang terutama yang di awal aku bilang tadi ya, tentang your network is your net worth itu tadi sih. Terus aku punya punya pesan buat teman-teman, tentang teman-teman mungkin pernah dengar tentang rumput sebelah lebih hijau. Ini ada PPT-nya ya nanti ya. Rumput tetangga. Rumput sebelah lebih hijau. Rumput tetangga bebas lah, rumput sebelah. Nah, intinya kan itu sih, jangan pernah membandingkan kalian sama orang, maksudnya jangan pernah membanding-bandingkan kalian sendiri sama orang lain, maksudnya percaya sama diri kalian, percaya sama kemampuan kalian. Setiap orang punya keunikan masing-masing, kelebihan kekurangannya. Terus tinggal bagaimana aja teman-teman yang dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki itu sendiri sih, seperti itu. Jadi semangat lah. Gitu. Terus paling terakhir aku mengutip dari Bung Karno soal untuk teman-teman gitu sih. Ada kalimat menarik, Bung Karno pernah bilang soal apabila dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah apapun. Nah, jadi jangan takut untuk berbuat suatu kebaikan gitu. Selama kalian masih hidup dan mau berkembang, seperti itu sih. Keren banget Mas Bayu kutipan-kutipannya. Makasih banyak Mas Bayu untuk ilmunya. Semoga ilmunya ini bisa didengarkan dan diterapkan oleh kader-kader baru Dema khususnya. Mungkin sebelum menutup, aku mau kasih kesimpulan dulu nih. Jadi menurut Mas Bayu, jaringan sosial itu merupakan sesuatu yang penting, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk organisasi kita. Nah, untuk melakukan penjaringan sosial itu tentunya banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Sesimpel kita nongkrong di Burjo bareng teman-teman, itu kita udah termasuk melakukan penjaringan sosial. Terus Mas Bayu juga punya prinsip, your network is your net worth. Nah, jangan lupa ya Sobat Justis ya. Selain itu, pesan dari Mas Bayu, jadikanlah networking itu sebagai suatu rutinitas, karena akan banyak banget ke depannya manfaatnya dalam kita melakukan networking atau penjaringan sosial itu. Sesimpel membuka jalan kita untuk mencari karir. Bener nggak Mas Bayu? Betul. Oke. Secara nggak langsung. Nah, sudah selesai nih sesi kita ngobrol-ngobrol hari ini bersama Mas Bayu tentang jaringan sosial. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau nyari aku, mau berkontak-kontak sama aku, bisa cek di sosial media aku ada, pokoknya cari dimanapun Wiasmara Bayu, udah pasti ketemu. Oke, mantap. Atau cari di BMKM UGM. BMKM UGM, oh iya itu CP-nya aku, nomor HP ku udah, gitu. Oke. Untuk Sobat Justisia jangan lupa ya juga follow sosial medianya Dema Justisia di Instagram dan Twitter @demajustisia. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada moderator, Kak Safira dan Mas Bayu sebagai pembicara atas waktunya. Semoga apa yang telah tersampaikan pada materi hari ini dapat berguna sebagai bekal teman-teman untuk kedepannya dalam berdinamika di Dema Justisia. Saya Ciala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Latihan dasar pejuang rakyat 2020, satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli.